Karena ya benar, visi itu nggak kerja sosial. Betul. Mereka itu tuh mau profit juga. sama seperti kita retail. Yes. Pertanyaan tinggal lu yang profit atau mereka yang profit. Iya. Bitcoin. Di Bitcoin, asetnya Bitcoin. Karena ya waktu itu Bitcoin masih di 6.000-an. Bahkan gue nge-shield hard ke dosen gue. Bitcoin. Yo guys, oke, welcome to ini mungkin first episode lah ya dari podcast gue. Akhirnya gue bikin podcast by the way karena gue udah lama banget kan nggak upload di YouTube. Biasa kan gue upload di YouTube cuman screen record, udah gitu ngoceh gitu. Tapi kayak gue udah males banget lakuin itu sumpah. Dan kali ini kayak gue decide untuk kayak change the format jadi podcast aja. Tapi ini bener-bener apa ya, first episode. Gue jujur belum punya nama yang proper, yang oke gimana. So ngalir aja, ini juga unscripted. Dan karena gue berani unscripted, kenapa? Karena tamu gue ini kayak seseorang yang spesial lah ya. Ini ketika gue bikin podcast ya, ini langsung orang pertama yang pop out in mind. Gue harus undang dia untuk jadi guest di first episode gue ya. It's an honor, brother. Oh, Aris, man. Apa kabar, bro? Gila. Bro? Baik banget. Gila. Jadi sebenarnya kita pernah podcast ya. Pernah di tempat lu. Metapulus, ya. Iya. Dan langsung saat Andre mengundang gue langsung kayak let's go. Tanpa basa-basi. Iyalah, gila Aris gila ini. Gue kenal lu kapan ya, Aris ya? Pertama kali kita ketemu tuh pas lu masih di ZFX ya kan? Yes. Iya, jadi pertama kali gue ketemu dia tuh pas dia masih kerja di salah satu broker ya. As an analis, yep. Dan waktu itu kita do live bareng ya kan di TikTok. Ya habis itu terus sebenarnya kita nggak yang scripted banget kan di TikTok juga. Betul. Tapi nyambungnya tuh langsung kayak gila, nyambungnya parah banget. Kayak bener outlook market gua sama dia mirip, cara approach kita mirip, conviction backs kita pun mirip. Sama. Makanya kayak wah, gua harus undang Aris. Riz, gimana kabar? Aman Riz, semua Riz? Aman semuanya, baik. Sibuk apa Riz sekarang? Sekarang gue lagi build Metapulus, as you know ya. Gue ada Web3 pod lah ya. Sebenarnya Fulus financials in general. Cuman karena emang guys gue kebanyakan Web3 and crypto, jadi sekarang niche-nya Web3 fokus lah. Gitu. Terus apalagi ya, gue trades, gue invest, gue research juga, dan ya build something juga, cuman mungkin belum gue bisa disclose sekarang. Oke, nice. Nah ini buat teman-teman semua nih, gue kasih tahu ya sama lu semua ya. Secara pribadi gue have to say I'm not a good trader. No. Gue bukan a good trader. Gue nggak pernah fokus untuk menjadi seorang trader yang handal. Dan in my personal opinion, karena gue pernah belajar juga mengenai trading, ya gue belajar semua teorinya. I don't think ya di Indo tuh ada banyak good trader. No. Honestly speaking, sangat sedikit menurut gue. Dan in my personal opinion, ya Aris is a good trader, very good trader. Ya legit. Gue tuh selalu ngelihat orang tuh kalau jago di trading ya, gue selalu ngerasa gini, benar gak sih menurut lu? Trader handal itu harus lulusan forex, bukan lulusan stocks atau kripto. Gue nggak tahu kenapa nggak gitu punya conviction kalau lu trade di stocks atau crypto market doang. But ketika lu lulus di market forex, itu market yang paling liquid, market yang paling bloody, itu bener-bener real PVP itu di situ. Sedangkan kalau stock sama crypto tuh terlalu rentan manipulation gitu loh, based on news, based on anything. Bukan berarti gue bilang forex nggak ada news ya, tapi kayak beda lah. Menurut gue marketnya tuh lebih gila lah gitu. Gue pernah juga coba trade pakai demo account, liquid semua. Margin call semuanya. Dan Riz, gue mau nanya nih, lu itu emang dari kuliah belajar itu atau gimana sih journey lu bisa masuk ke dunia trading tuh? Atau emang lu dari kecil cita-cita mau jadi trader atau gimana sih? Enggak. Justru gue sebelum kuliah gue gak ada kepikiran untuk jadi trader sama sekali. Financial markets itu gak ada di otak gue sama sekali. Serius? Sebelum kuliah justru gue musicians, bro. Anjir, serius lah lu. Gue drummer, lu bro. Drummer kan? Gue drummer, bro. Lu nge-band? Gue nge-band. Dan lu mainnya aliran apa? Ya apa yang lu suka juga, bro. DT, kebetulan kan? Dream Theater, bro. Progresif kan? Progressive rock. Jadi kayak SMP SMA gue nguliknya progressive rock gitu. Iya anjir. Gue juga ngeliat kayak wah gila nih, musik selera musik aja sama. Iya. Terus tapi lu bener serius nge-bandnya? Lu bener kayak sampai rilis single gitu enggak? Gue seriusin sampai gue ikutan dulu ada Yamaha Asian Beat. Oh tahu. Iya Yamaha. Cuman gue kalah lah, nggak nyampe ngewakilin Indo kan. Tapi gue top 10 Indo lah waktu itu. Band gue lupa tahunnya ya persisnya. Cuman gue ikutan 2-3 kali lah Yamaha Asian Beat. Itu lumayan niat. Gue Dream Theater waktu itu juga pernah solo lagunya The Dance of Eternity, if you know. Tahu lah. One of the hardest. Katanya kan katanya Mike Portnoy kalau lu bisa main Dance of Eternity, lu bisa main semua lagu DT. Itu kan salah satu lagu yang paling di sulit lah. Bener, dan time signature-nya paling susah kan, katanya ganti terus gitu kan. Gila sih. Oh itu, gitu. Gue ngulik berbulan-bulan gue waktu itu. Umur masih 14 tahun. Terus kayak gue suka drums banget.
Ya itu belum ada tuh sama sekali financial markets. Tapi masih main sampai sekarang? Masih main? Udah lama vakum gue. Udah lama vakum. Dan terakhir justru pas kuliah gue ganti dari progressive rock, gue jadi main jazz. Jadi di kampus gue ada unit namanya ITB Jazz, shout out to anak-anak ITB Jazz. Terus gue ya udah di sana tuh benar-benar kayak ganti tuh aliran gue. Jadi kayak every single day almost ya after kuliah, gue kesankan chord itu di mana gue bisa jam sessions jazz tapi. So you was a musicians. Dan gue juga cari duitnya dulu sebelum ya di financial market main drum. Serius? Kayak main di kafe-kafe atau wedding bla 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 kayak gitu-gitu. Iya, waktu kuliah dan sebelum lu punya kuliah. Kayak entertainment sendiri gitu atau kayak cabutan-cabutan aja. Cabutan. Teman-teman calling main gitu. Serius? Jadi bener-bener kuliah mata pencaharian lu tuh main drum sebetulnya. Main drum. Lu kuliahnya apa sih? Gue mathematics. I see. Otak kiri sama kanan lu berarti quite balanced ya. Antara logik dengan seninya juga ada ya. Gitu. Kuliah mathematics tapi itu main drum. Yes. Terus pertama kali ke expose ke trade ke financial market tuh kapan? 2017 Bitcoin. Serius? Jadi lu first dari Bitcoin bukan dari stocks dulu? Bitcoin dulu. Gue crypto dulu. Oh iya? Iya, crypto dulu. Jadi waktu itu kuliah gue math. Terus di math kan banyak matkul termasuk salah satunya kriptografi juga. Iya. Itu yang benar-benar kayak studi real crypto gitu. Benar. Not as a currency ya, but cryptography gitu. And then after that ada news gede banget waktu itu 2017. Gue lupa tapi bulannya apa. Malware. Jadi ada hackers hacknya lumayan gede lah, quite few 10 millions is lah ya. And then di situ kayak kenapa hackersnya minta di paymentnya adalah Bitcoin. Ya gue bertanya-tanya why Bitcoin bla bla bla, apakah karena ini bisa anonim bla bla bla. Dari situ ya udah sama kayak mungkin teman-teman pada umumnya Google apa itu Bitcoin, that's it. Mulai 2017 gue search apa itu Bitcoin, ya udah dari situ mulai tuh gue down to rabbit hole-nya Bitcoin and crypto. Jadi kayak iya beneran langsung kayak ya udah ketemu kan Satoshi Nakamoto-nya white paper-nya dia. And then kayak wah ini interesting banget. Gue langsung bener-bener kayak setelah tahu what is Bitcoin, white paper-nya Satoshi, terus dia nge-solve double spending problems. Yes. Dari situ wah this is the new tech yang kayak this is the future gitu, future of finance. Terus ya udah bahkan dari situ gue langsung kayak wah ini kayaknya bakal jadi thesis gue nih, skripsi gue gitu. Jadi benar-benar gue pelajarin sampai akhir dan emang skripsi gue juga Bitcoin. Sumpah lu? Yes, gue skripsi lu Bitcoin. Lu bahas dari gitu. Angle mana maksudnya? Nah tapi kalau di skripsi gue yang gue bahas itu dari angle ya tentunya foundations atau fundamentalnya Bitcoin itu apa ya, dijelasin di introduction-nya. Tapi thesis gue itu mengenai technical analysis strategi lah in Bitcoin. Gitu. Jadi gue menggunakan beberapa indicators yang sering teman-teman pakai lah, misalnya kayak MACD lah, RSI, kayak moving average, bla bla bla, itu semua gue coba breakdown. Mathematically gue breakdown semua ini sebenarnya dari mana sih, cara makanya gimana. Terus gue apply ke markets dari tahun 2016 bahkan 2013. Lu backtest. Jadi tesis gue adalah nge-backtesting strategi trading. Di Bitcoin. Di Bitcoin, asetnya Bitcoin. Karena ya waktu itu Bitcoin masih di 6.000-an. Bahkan gue nge-shield hard ke dosen gue. Dosen gue kayak baru pertama kali tahu Bitcoin waktu ya gue present gitu. Skripsi lu itu. Tapi itu ya profesor Pak Wono lah. Beliau sangat ya open minded lah, terbuka banget dengan hal-hal baru. Dia satu-satunya mungkin ya dosen ketika gue bilang Pak kayaknya skripsi saya tentang Bitcoin deh. Dia langsung kayak ya udah coba aja gitu, bring me gitu. Oke. Kasih tahu gue bla bla bla. Ya udah. Bentar dulu, tapi sorry. Lu kan backtesting semua indikator kan, MACD, moving average, RSI, anything lah gitu ya. Jadi ketika lu kuliah math gitu ya, emang lu udah belajar itu dulu? Atau ngerti kan maksud gue, itu kan two different things gitu. Lo ngerti kan, understanding the indicators and Bitcoin itself. Tapi berarti tapi lu bilang katanya pertama kali aset yang lu trade Bitcoin gitu. Nah tapi gimana cara lu belajar ini dulu gitu loh? Jadi gue beli Bitcoin dulu. Kalau misalnya si tesis tadi itu gue udah berapa tahun di Bitcoin tuh kan, udah lumayan lama. Jadi gue emang udah exploring duluan. Gue beli Bitcoin dulu, bla bla bla, and then yes. Oke. Lu skripsinya di tahun? Ini 2019. Oh iya, I see. Berarti lu kan dari 2017 ya, baru skripsi lu 2019. Oke, got it. Jadi timestamps-nya masuk nih. Nah, tapi pertanyaan gue adalah 2017 itu kan
Lu beli bulan apa, bro? Peak bull market kan Desember kan? Ya, Bitcoin still 3.000-an. Waktu itu peak 20.000 kan? Peak 19.000 sampai. Ya, almost 20,000 kan? Ya. Oh, jadi lu beli dari 3.000-an? 3.000-an. Beli lu? Beli. Jual 20.000? Bertahap. Tapi gue ada jualnya juga nggak ke USDT, gue ada jual beli alt-alts lah. Oke. Lu kontrak jadi alts. Waktu 2017 ini menarik, bro. Naratifnya waktu itu selain Bitcoin lagi rame landing coin sama ICO. Oh, ICO. Jadi coin apa tuh? ICO boom sama landing ICO, coin itu di 2017. Jadi ya mungkin ada banyak angkatan 2017 lah. Ada meme yang kayak bilang BitConnect. Meme itu. That's BitConnect. Ya, itu zaman-zaman dia traded around $1 per nama tokennya BCC waktu itu. And then orang-orang beli BCC, terus dia stake atau dia land. Terus dia dapat daily interest like 1 sampai 5% daily. Itu benar-benar Ponzi nomiknya ngeri ya? Parah. Jadi kayak money game di situ gue baru tahu apa itu money game, Ponzi apa, gue nggak ngerti apa. Gue cuman ngikut waktu itu lagi rame juga di YouTube. Kayak angkatannya siapa ya? Trevor James, influencer, Ian Balina di 2017 ya. Mereka bahas itu. And then ya gue coba chip in lah. BitConnect. Iya, dari Bitcoin gue ada beli BCC, gue belinya di around 20 something lah kayaknya. Dollars. Iya, dollars. Wow. Gitu, di harga segitu ya. Terus waktu itu ya udah earning 1 sampai 5% daily itu beneran kayak wah, gila. Terus kayak gue sharing juga tuh waktu itu di YouTube pertama kalinya 2017 kayaknya. Gue pertama create YouTube kayak ngomongin ya udah apa itu Bitcoin, gue nge-breakdown juga si white papernya. Terus gue sharing juga mengenai si landing coin ini gitu. Cuman sharing my journey waktu itu ya 2017. And then going up a lot, bro. Jadi BCC itu dari 20 ke 100-an lah. Jadi si BCC-nya sendiri 5x, terus tapi dari interest-nya sendiri dia kayak gue earning ngegulung banget. Jadi gue ya udah kayak mahasiswa, ya gue masuk ke crypto market kayaknya ratusan dolar lah, gitu. Terus ada mungkin tambahan juga dari YouTube, jadi kayak ribuan dolar. Terus 2017 running tuh kayak karena ICO juga, jadi ada hasil bunga gue lempar ke ICO sana sini, tebar, dan tiap ICO tuh bisa kayak 20x, 15x. Jadi bisnis itu misalnya Bitcoinnya lah, the first leading landing coinnya. Tadi next BitConnect tuh ada lagi koin-koin lain yang naratifnya sama. Cuman dia launch dan orang-orang bisa dapat interest yang mungkin lebih besar lah, bla bla bla, kayak gitu-gitu. Jadi naratifnya seperti itu. Nah, gue ya udah hasil dari si BitConnect ini gue reinvested ke the next Ponzinomics, the next landing coin ya, apa aja, ada Daver, ada Hextra, bla bla bla, banyak lah. Sekarang udah mati semua sih. Gitu, udah mati semua. Tapi itu banyak banget dan itu easy 10-20x lah. Back in the days. Banyak yang kayak orang-orang ya, banyak juga YouTuber Indo, cuman kayaknya udah pada hilang semua ya. Waktu itu sih ya gue kayaknya my first 6 figures di situ deh, bro. 6 figures di 2017, yes. Ini 6 figures in USD? USD. Oh, nice. Jadi few hundred sampai thousands dollars lah. Terus running dari ICO 20x, 50x, terus kayak ada daily interest juga 1 sampai 5%. Wah, gila. Itu easy money lah. Kayak gue get in early, secara capital gains gila juga 5x, terus secara interest daily juga gila. Jadi kayak ngegulung banget aja. Terus dimasukin ICO juga ngegulung gila sampai 2017 end. Nah, time bomb-nya 2017 itu akhir. Lu sempat exit itu? Lu sempat enjoy your 6 figures or no, round trip? Round tripnya parah banget di 2018. Serius lu gak sempet nikmatin bahkan? Ada sih, gue kayak waktu itu ya kayak beli kamera, beli iPad gitu-gitu lah, yang kayak kebutuhan mahasiswa aja saat itu. Bayar kosan dan sebagainya. Tapi pertanyaan gue deh, 2017 tuh off-ramp-nya lu gimana? Lewat Indodax, Bitcoin.co.id. Gampang ya waktu itu off-ramp-nya? Gampang. Oke. Terus lanjut. Bitcoin.co.id. By the way, yang introduce gue juga selain tadi news, itu temen kakak gue yang dia miners lah. Dia mining terus trading juga di Poloniex. Waktu itu kayaknya exchange luar yang rame itu Binance belum ada. Poloniex, Bittrex, kayak gitu-gitulah. Gue trade di BitMax ya, yes, angkatannya. Yes. And then, nah gue sebenarnya round tripnya di BitMax sama di ya landing coin
pada hancur kan. Nah, coba lu breakdown round trip value itu gimana? Ini seru. Jadi ya 2017 nih kayaknya peak all time high net worth gue saat itu ya. Jadi Desember lah ya. Yes, itu Bitcoin 19.000. Ya gue punya multiple Bitcoins waktu itu di 2018. Ya udah market crash dan benar-benar crashnya balik ke tempat entry gue lagi, which is 3K. 3K kan lagi di ya, 20.000 kan ke 3K lagi benar. Nah itu seperjalanannya ke 3K itu udah banyak ICO mati. Itu gue juga few ICO yang gue invested waktu itu ya udah mati semua. Jadi kayaknya waktu itu gue invested kayak 5 to 10K lah per projects, tapi kayak pada mati. Jadi kayak ya udah pada hilang-hilangan kan. Waktu itu juga zamannya Ten tuh tokenomics ada saat itu. Iya. Kayak minimum 1 BTC kalau nggak salah invested. Nah itu gue juga ikutan tuh exchange Singapura waktu itu tokenomics. Tokennya Ten, cuman itu juga traded below ICO price. Terus gue sold everything lah waktu itu. Ya ICO pada mati lah 2018. ICO pada mati. Bitcoin juga udah pada orang-orang pada skeptis. Wah ini nggak akan. Waktu itu soalnya orang-orang saat ke 20.000 udah pada targeting 100k di 2018. Oh selalu gitu ya? Selalu gitu ya. Kemarin juga last cycle 62.000 100k gitu. Udah di psychological price banget ya. 2017 orang-orang bilang kayak 100k BTC 100k di tahun 2018. Dan kita nggak ada patokan kayak view cycle sebelumnya yang kayak Iya benar. Post halving, bla bla bla, ada sideways, bear market, and then halving, terus kayak bull run. Itu belum ada tuh patokan-patokan sebelumnya yang kayak kepikiran sampai sana. Jadi 2018 100 ribu lah. Kalau nggak salah waktu itu juga gue ikutin satu influencer gede namanya Tika Tiwari. Kalau lu pernah dengar? Belum. Dia juga masih aktif nggak ya? Gue nggak tahu ya. Dulu dia sering ngeluarin PDF gitu bro. Kayak klien-kliennya tuh emang banyak yang cuan gila lah dari altcoins gitu-gitu. Gue belum pernah dengar. Terus ya udah mereka semua targeting lu cukup gila lah. XRP berapa? Ya kayak gitu-gitu kan. Pada zaman XRP itu masih rame banget. XRP ARM itu masih gitu. cult. Yes. Bitcoin 100.000 dan sebagainya. Ya udah, gue kan ya udah still bullish lah. Gue still all in 2018. Tiap project ini masih bisa 10x, 20x nih. Ada hype 2018 baru. 2018 lu masih all in. Posisinya. Masih posisi. Iya. Jadi ikut-ikutin. Ya udah tapi banyak yang hancur lah gitu. Sampai ya udah round trip to my initial fund in the beginning. Sampai gue waktu 2017 itu waktu kuliah ini juga mungkin cerita ya. Gue sempat ada kepikiran mau drop out bro. Kalau misalnya ternyata 2017 dan 2018 beneran 10x net worth gue misalnya kayak gitu ya. Iya jadi kayak 7 fix lah minimal gitu. Jadi 10x dari sebelumnya 2018 gue mau drop out nih. Udah kepikiran kayak gitu. Udah gue sombong lah. Mau ngapain kayak lagi anjir. Greed kayak udah sombongnya udah keluar. Jadi 2018 super gampang make money gitu ya. Ngapain lagi gue kuliah? Yes, kalau misalnya ini cabut gue berhasil ya udah gue simpen ke protokol apa yang bisa ngasilin interest yang oke, misalnya 20% atau 10% per year itu udah enak banget. Gitu dengan uang kayak 1 juta gitu kan. Plannya seperti itu. Tapi 2018 crash. Jadi 100 ribu gue ya bukannya jadi 7 fix malah jadi kayak ya udah tuh initial fund gue gitu. Nah itu gue banyak cabut kelas lah, kayak udah sok-sokan kan niatnya kan mau drop out kan. Kayak itu 2018 kuliah gue banyak D lah gue akuin. Teman-teman mat gue kan harusnya tahu lah ya, gue kayaknya di tahun itu after TPB lah masuk jurusan. Jadi di ITB tuh ada namanya TPB dulu kan sebelum masuk jurusan. Nah tingkat 2 baru gue masuk jurusan, masuk mat. Nah setelah masuk jurusan itu ya gue sengak lah untuk urusan duit. Kayaknya gue banyak nih bla bla bla. Terus kayak bisa lah drop out. Turns out gue round trip, tapi kuliah gue juga jadi acak-acakan. Terus banyak dia lah, jadi gue ngulang. Jadi gue banyak di semester berikutnya gue banyak kelas sama adik-adik kelas gue dengan kayak muka sambil kayak malu, kayak clown gitu lah, clown meme. Kayak anjir gue harus kuliah lagi gitu. Tapi orang tua lu gimana waktu itu? Tahu lu kayak gitu? Gak cerita apa-apa. Gak tahu apa-apa ya? Mereka taunya lu anak baik dan kuliah dengan baik gitu ya? Kuliah dengan lu bahkan gak cerita lu invest di kripto, lu enggak, profitable that much? Enggak cerita? Kakak gue mungkin tahu ya, cuman kayak the whole family sih gak tahu. Serius? Gak tahu. Lu gila lu uang punya 6 fix gitu. Lu gak excited apa untuk cerita ke orang tua lu gitu? Kayak beliin mereka something gitu apa enggak? Serius? Wah gokil sih. Tadi kan exit plan gue kan 2018. 7 fix and then make a surprise gitu ya? Enggak. Waktu itu kayak menurut gue not really a big money ya untuk kayak bener-bener kayak gue
oke nih done, gue exit terus kayak family bla 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 kayak gitu tuh. Belum menurut gue. Kayak target gue 2018 lah, yaitu greed manusia kali ya. Benar. Jadi masih pengen 10x and then but it is what it is, gue round trip. Ya nggak jadi, surprise-nya juga jadi nggak jadi. Kuliah jadi harus balik lagi, gue kuliah lagi gitu kan. Ya jadi gue kuliah lagi. Wah gila, itu fun banget sih. Tapi gila, jadi lu bener-bener gak ada jual. Dan maksudnya I mean gini, like literally round tripnya itu bener-bener akhirnya lu jual semuanya ketika udah bener-bener back at your initial position gitu ya. Gue back to initial position. Baru tapi gue rebalancing sih waktu itu. Jadi kayak into Bitcoin. Oh lu rebalancing ke Bitcoin. Ya udahlah kayak lu gak switch ke USD ya? Lu switch ke Bitcoin. Iya, into Bitcoin. Dan waktu itu juga gue ada grup, jadi anak-anak ITBJ ini mereka juga into crypto kan, invested lah. Jadi ada yang invested to BNB. Waktu itu kita serok bareng-bareng lah, kayaknya di 3.000-4.000 tuh kita bullish semua waktu itu justru. Thank God gue ada environment yang mereka masih pada believe gitu dengan value Bitcoin ke depan. Jadi kayak ya udah rebalancing, ya udah ke Bitcoin aja waktu itu. Pas balik dari 20.000 ke 3.000 itu lu pada balik bullish lagi? Iya. Oh bukan it's over gitu ya? Bukan it's over vibe gitu ya? Bukan. Iya, karena ya udah ini gue started from that number juga gitu, kayak ini number kayaknya the next bakal ya still something, karena fundamentally wise, technological wise ya kita masih believe ini the future gitu. Iya. Oh banyak ya fundamentalis juga di ITB banyak, ya? Banyak. Serius loh? Banyak. Oh gila, di lingkungan gue nggak ada ya sama sekali. Iya. Nah dari saat crash itu justru gue pertama kalinya juga untuk trade FX. Jadi gue crypto dulu gitu. Crash, ya udah hal yang gue tanyakan Google lagi, basically how to make money in bear markets. Ketika downtrend, ketika market lagi turun, gimana sih gue make money? Ya jawabannya semuanya short the market, market. Iya. Apa itu short selling gue nggak tahu juga. Ya udah dari situ gue baru belajar kayak what is short selling, apa itu margin, apa itu leverage. Nah itu kenal pertama kali futures trading di situ. Sampai option lu explore juga nggak? Put options? Options explore. Pernah exercise juga? Yes. Waktu itu kayaknya crypto tuh Deribit ya. Deribit yang pertama kali options ya. Itu kebetulan ada juga sih matkulnya di kampus. Gitu options. Gitu. Iya. Tapi lu benar-benar journey FX-nya berarti start dari 2018 ya? FX 2018, betul. Cuman ya udah futures pertama margin call stop out itu udah berkali-kali lah. Kayak puluhan kali gue waktu itu. Terus kalau gitu, ini yang interesting nih. Nah, lu di FX gimana gitu? Journey lu tuh gimana sih? Maksudnya gini ya, gue pernah explore marketnya gitu. Gue pernah coba trade di kayak multiple kayak demo account dulu. Udah lama dari 2015, 16 gitu ya. Bahkan ya itu udah sebelum itu gitu. Pas MetaTrader, gue cobain semuanya dan kayak ya udahlah, gue hancur terus gitu. Kayak pernah ada satu posisi yang kayak gue udah profitable banget, gue tinggal tidur pagi-paginya udah 0 gitu. Walaupun demo account ya, tapi nyesek juga ngelihatnya gitu. Kan I mean itu market yang sangat-sangat ya menurut gue nggak mudah ya. Being a profitable trader tuh menurut gue rasionya mungkin less than 5% gitu. Dari 100 trader mungkin cuma 5 yang make it gitu loh. Sisanya nggak make it. Lebih kecil bahkan. Lebih kecil lagi lebih ya? Kecil. Gue nge-fur ya 5%. Berapa menurut lo? 1%? Below 1%. Below 1%. Dari 100 paling satu yang make it. Yes. Oh, nice. Nah, obviously menurut gue you the 1%. Lu gimana sih? Sharing dong sama kita dong. 2017 sampai 2019 gue part of the 99% lah. Kayak gue belajar, kayak gue margin call, gue stop out dan lain sebagainya. Itu real money atau real money gue. Jadi kayak dari hasil ya kripto tadi kan, gue masih tetap ada money kan. Iya. Langsung ya. Tapi kayak few $100 lah beberapa kali. Tapi itu kayak mati. Kayak sebenarnya ada apa sih? Terus ya udah hal pertama yang dicari adalah influencer atau YouTuber yang trading. Waktu itu 2018 ada live stream every single day. Namanya kalau nggak salah Raja Banks, Uncle Ted, banyak lah. Donvo. Luar ya? Iya luar semua. Mereka Canada traders lah. Mereka trade gold and pound yen. Jadi currency sama komoditi mereka trade. Nah dari situ gue ikutin apa yang mereka trade, strategi mereka gimana, bla bla bla, gitu. Ya udah gue pelajarin tuh selama 1-2 tahun, gitu. Berarti lu jadi kayak selama 1-2 tahun itu lu kayak yang ngalamin loss liquid stop loss gitu. Itu round trip lah. Kayak win big tapi kayak hilang lagi di market, win big hilang lagi di market, win big hilang lagi di market, sampai akhirnya gue nemu Profirm. I see. Gila. Ya, jadi kan untuk FX trading itu secara psikologi kalau lu trading pakai uang yang kecil, kapitalnya kecil,
terus lu trade, misalnya lu pakai uang $100 lah atau $1,000, terus lu kayak cuan 1% kan cuma kayak $10 gitu kan. Itu buat apa gitu? Dengan lu yang kayak analisis panjang banyak, lu seharian misalnya kayak belajar dan sebagainya, tapi kayak untuk menghasilkan $10 aja gitu kan. Dan itu pun gak pasti dapat $10-nya, bisa jadi kayak waktu itu hari itu adalah lu minus $10. Jadi kayak nggak make sense aja gitu untuk kayak ngeluarin effort segitu gedenya cuman untuk dapetin $10 atau bahkan hilang $10 gitu saat itu. Akhirnya decided untuk ini ada problem nih. Jadi ada company yang bisa funding lu gitu. Funding the traders. Kalau lu emang punya skills gitu. Jadi mereka kayak punya parameter tertentu yang bisa kita ikutin untuk coba kita trades. Kalau misalnya kita pass, mereka bisa kasih capital mereka. Gitu. Dan itu mereka bisa ngasih up to 600K saat itu. 600,000. Dan pertama kali waktu itu lu dapat prop firm kapan itu? 2022 kayaknya. Iya. Itu after gua lulus lah. Long journey ya berarti long journey. Dari lu belajar berarti 2018 ya, first startnya ya. Lu baru dapat pas prop firm 2022. Iya, 2022. Nice. Itu jadi sebelum ke 2022 gue emang latihan dulu pakai personal account lah, nge-growing my little money, few hundred ke $1,000 lagi, yang kayak gitu-gitulah, ke ribuan dolar lagi. Terus kayak round trip ratusan dolar, kayak ribuan dolar lagi, kayak gitu-gitulah journey-nya. Dan waktu itu kan gue after lulus 2020, gue kerja di lu kerja dulu? Iya, kerja kan. Ya, cari capital lah untuk benar. Even sekarang pun gue kalau misalnya ada kerjaan yang bisa gue kerjain, gue kerjain juga gitu kan. Yes. Cash flow important lah, harus ada gitu kayak ini bener nih. Untuk biaya hidup bla bla bla. Kayak orang-orang bilang kayak trading for living ya udah fancy kan, fancy thing fancy banget, bener. Good thing lah, kayak keren gitu. Lu bisa hidup dari hasil trading every single day. Cuman kan markets nggak 100% ngejamin lu profitable every single day. Bener, exactly. Gitu. Dan psychologically kalau lu maksa untuk dapetin duit di markets, most probably you round trip bahkan minus gitu. Ketika lu justru memaksakan diri untuk trade, untuk make money di markets every single day, saat itu juga kayak justru lu malah down bad lah. Bener. Gitu. Karena banyak yang gue temuin ya, justru kayak jargon trading for living, lifestyle gitu tuh rata-rata tuh ya itu pure marketing gitu menurut gua. The person itself nggak living itu gitu loh. Lu most likely lu living out of ya misalnya your affiliate market gitu loh. From affiliate gitu, not real trading gitu. Karena lu tau nggak, gua ketemu beberapa trader yang benar-benar real, ya rata-rata jawabannya kayak lu gitu. Maksudnya lu butuh cash flow gitu. Nggak bisa kayak trading for living, sangat susah, terutama manage ini ya. Karena kayak kalau lu semepet itu dan lu harus make money, lu harus consistently make profit gitu, lu punya family to feed gitu ya. Itu kayak ininya lu nggak bakal stabil banget gitu loh. Dan itu malah buruk gitu. Bener ya, lu bisa confirm itu ya. Bener. Nice. Cash flow is king still. Yes. Ya itu important lah. Tuh, lu pada niturin ya. Ini yang udah dapat prop firm aja ya. Dia aja bilang kalau misalnya gua ada kesempatan untuk kerja anything to make a cash flow, I will still do it. Gitu. Jadi kayak jangan sampai lu pada nih ya yang kayak masih baru belajar, belum belajar, belum ngerti, dia udah 4 tahun baru dapat prop firm ya. Teman-teman yang baru berasa nonton 1-2 video YouTube dan udah berasa ngerti ya, dan mau langsung trading for living gitu. Kayak wah, lifestyle, gue mau keluar dari kerjaan gue keluar dari sekolah. No, it's not like that. Percayalah. Iya kan? Tapi emang itu butuh experience sih, emang butuh waktu juga. Emang untuk awal-awal ketika lu trade terus tiba-tiba lu make money, emang bawaannya pengen ya sama kayak gue waktu kuliah. Gue pengen drop out, gue pengen ya udah nggak mau kerja, gue pengennya make money di sini. Tapi turns out setelah lu jalanin setahun 2 tahun, ternyata nggak se-stable itu make money in the markets. Itu real. Itu gue itu real banget. I see. Tapi berarti udah gitu ya udah, lu dari situ journey FX, lu balik ke kripto lagi, maksudnya profit lu dari FX semua lu tetap cemplung di kripto, atau lu gimana sih conviction lu sekarang kalau gue boleh tahu ya? Maksudnya lu tuh berapa persen di FX, berapa persen di kripto gitu? Strategy wise untuk trading sebenarnya paling oke emang FX. Forex untuk kayak daily trades, intraday trades, itu FX. Crypto is for investing. Oh, lu gitu view-nya ya? Yes. Lu jadi di kripto nggak trading? Tipis-tipis lah. Harusnya nggak. Cuman gue tetap trading. Jadi kayak ada di Gens Play lah, ada gue harus trade ini itu. Futures juga beberapa kali ada lah trade. Cuman kalau forte gue sih sebenarnya actually di FX. Kalau trading sebenarnya lu apa GBP, USD, gold? Gue di Poundsian mainly di Poundsian sama gold. Pas kemarin isu carry trade itu ini banget dong lu? Ya, itu carry trade kemarin yen ya up a lot, ya Poundsian drop a lot. Ya
gitulah. You make huge money back then ya? Not really lah. Gitu ya? Not really. I see. Oh tapi berarti ada lah tapi. Jadi intinya lu gue soalnya round tripnya justru di kriptonya karena crash. Iya, di FX-nya oke lah, di yen currency up, pound yen dapat lah kayak breakout, sell stop, but di kriptonya Bitcoin kan 49k ya. Iya. Nah itu juga gue ada big mistake lah di situ. Di kripto mungkin ya gue ceritain aja deh nggak apa-apa. Gimana? Jadi sebelum carry trade terjadi, gue actually masih bullish sama kripto overall ya. Jadi gue ada collateral beberapa assets lah, altcoins gue collateral. Oke. Terus gue borrow money. USDT. Oke. Ini kesalahan ya, ini jangan diikutin. Tapi jadiin pelajaran aja. Fun. Gue senang didengar kayak gini. Jadi yaudah gue bullish. Gue masih percaya lah ini altcoins juga nggak akan bleeding separah itu. Separah-parahnya berapa sih? 20% probably yang kayak gitu kan. Akhirnya yaudah gue ngerti banget nih perasaan ini. Gue collateralin tuh si aset altcoins. Gue borrow USDT dengan liquidation mungkin kayak 30-40% lah. LTV lu ambil berapa persen LTV-nya? Lu max out atau? Lupa gue, pokoknya waktu itu gue ngitungnya yang penting kalau misalnya down 30% masih oke. Aman. Oke. Gitu. Terus. Cuman permasalahannya USDT yang gue borrow tadi gue pakai long crypto aset lagi. Jadi double leverage. You double risk. You take loan, and then lu loan ini lu gunain leverage lagi, lu pinjem uang exchange lagi untuk. Gila. Tapi kalau profit lu win big banget itu. Iya. Iya kan? Lose big. Big, tapi kayak big. win kalau misalnya itu beneran happen dan bottom beneran in waktu itu, ya gue make it beneran gitu. Benar. And then gimana? And then ya udah, profit FX nggak ada apa-apanya lah dibanding kerugian gue di kripto sebenarnya. Saat crash itu. Jadi jadi itu lu sampai kena liquid. Jadi si USDT gua ngelong beberapa assets, BTC, ETH, Sol gitu-gitulah. And then Sol juga kan ke 110 ya. Kalau 111 dari 150-an. Iya. And then si aset ini juga kan down juga kan. Jadi value yang gua borrow itu sama dengan value yang gua simpan di situ, bahkan turun. Jadi kayak ya udah liquid. Jadi kayak di situ gue bengong dulu kayak. Anjir, itu baru dong, Riz? Baru, belum lama. Anjir, serius. Jadi kayak I'm trying to get back the mental gue lagi lah. Anjir. Itu emang kena, Anjir, itu kena sih itu. Itu kena. Anjir. But it is what it is, bro. Kayak orang bilang passion itu kan to suffer ya. Dan penderitaan yang lu suka di mana ya itu passion lu. Jadi kayak emang ini kayaknya penderitaan yang gue suka gitu. Dari 2017 kan berarti kayak gue make it. 2018 gue kayak bro down bad lah, balik lagi kan. 2019 kayak sideways, naik turun gak jelas. 2021 wah itu naik gila juga karena NFT season kan. Gue di NFT ya quite make it di NFT. And then 2022 juga still okay. Justru 2022 kan bear ya. Cuman gue make it lah di FX karena problem tadi kan. Gue managing more than 600k lah waktu itu. Terus, ya payout juga 6 fix di FX 2022. Oke lah. But ya mungkin this year sebelum 2025 ya gue ada banyak mistake lagi. Ya mungkin nanti backnya gue nggak tahu lagi kapan. Anjir. Gitu lah, naik turun. Bro, itu baru 1-2 minggu lalu kan berarti? Yap. Ini lu udah pernah cerita belum ke siapa gitu belum ya? Ada satu teman gue sih yang tahu. Oh, yang anak-anak MV juga ya? Anak-anak MV, anak Metavolus. Iya, soalnya gue nggak pernah ngeliat lu nulis ini kayak di Twitter di mana belum ada gitu. Tapi itu yang gue suka dari seorang cowok tuh punya masalah tuh ya udahlah gitu loh. Lu sharing fun things aja gitu ya kan. Gue juga share. Ya win ada ya, but lossnya bro gila, gue gak kebayang itu pasti gede itu double. Lu aset-aset lu yang lu jadi kolateral kena liquid, yang lu borrow juga lu harus pay loan, lu harus pay it back juga kan, pokoknya gila. Wow. Lu main if we share itu 6 fix atau 1M lah lebih. Shit. Serius. Yes. Wow. Jadi kayak ya udah diem dulu tuh. Diem sih ya. Gue gak tau mau ngapain. Masalah itu hasil gue yang kayak airdrop farming di Blast kemarin, yang kayak ada beberapa meme coin trades gue juga. Jadi kayak lu Blast dapat banyak kan kemarin? Banyak gue. Itu yang lu collateralize salah satunya. Iya, salah satunya itu. Oh shit. Blast gue kayak gue nggak. Ya, Blast dapat 40k ish lah gue, 50k ish. Gue kira Blast gue kayak at least 6 figures airdrop kan. Iya. Itu terus kayak kayak cuman
40K, harusnya gue bersyukur sih. Nah itu kesalahan gue juga. Gue nggak ada syukurnya coy, gue nggak ada grateful something. Padahal gue dikasih free money 40K itu harusnya kayak grateful kan, alhamdulillah bla 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 gitu. Iya, terus kayak gue nggak grateful, menurut gue ini kurang. Akhirnya gue kayak collateralize. I think this can still 2x lah dari situ. Gue collateralize aja dulu, USDT gue borrow untuk gue trade lain. Gue nggak mau jual dulu tuh si aset, jadi gue collateral gitu. Nah ini pisau bermata dua lah untuk collateral. Emang kalau misalnya di bull market yang benar-benar kayak bottom is in, lu nggak collateral aset lu USDT terus lu hidup pakai itu oke banget gitu. Karena si asetnya appreciate. Tapi kalau misalnya ada crash lagi kayak kemarin, ya udah mati juga. Mati gitu. lu, bener-bener gila sih. But ini gue nanya, apakah lu masih akan still doing that ketika nanti market back gitu? Atau lu udah kapok, fuck lah, gue udah gak mau lagi ngelakuin itu? Mungkin masih melakukan, cuman kayak nggak sedijen itu, risknya kayak low lah. Gitu. Kayak mungkin dari total aset 100%, gue borrownya kayak 20%. 10% value, 20% LTV ya. Waktu itu gue borrow 60% value atau 70%. Wah anjir, 60%. Gila, lu hampir max out sih. Maksimal LTV tuh 70% kan? 70%-ish ya. Iya, 70%, anjir, 60%. Itu di protokol blast. Ya, dan price-nya down 50% plus. Jadi ya udah nggak ada value-nya. Gitu. Iya. Wah gila. I should have sold. Ya udah gue pakai apa yang hasil jual, terus ya mungkin masih ada sekarang gitu, nggak liquidated. Gila, gue bisa understand banget the pain tuh. Abis itu lu ketika itu terjadi lu bengong gitu kayak. Iya. Gue pernah gitu soalnya. Diam kayak gitu. Masih gak nyangka gitu, anjir. Gak nyangka. What happened? Iya. Maksudnya gue cerita ke bini gue juga, gue gak yakin dia ngerti gitu loh. Ngerti kan gimana feel-nya, pain-nya tuh. Ngerti kan kayak pain of kayak, soalnya gue pernah kayak, maksudnya gue trade futures, gue kayak make it quite big lah. Gue kayak forex dari $500, gue sampai kayak 2K something gitu ya. And then in one trade gue liquid. Itu kayak I feel you. Oh gila man, one trade only gue liquid gara-gara overconfidence. Bener yang lu bilang kayak you udah make big gitu ya, dan kayak you udah make lumayan and then lu still ngerasa ini not enough gitu loh. Ini gak cukup, gue masih bisa lebih. Oh gue punya ini, sikat langsung hajar lu. Maksudnya gini ya, dengan lu menang semakin banyak confidence, lu malah kayak put more risk lagi gitu. Put more risk gitu. Lu jadi kayak risk addiction gitu loh. Dan itu yang gak bagus sebenarnya. Itu apa ya, gue consider, makanya gue bilang dari awal I'm not a good trader gitu, karena gue nggak bisa manage the risk addictionnya itu gitu loh. Ngerti kan? Maksudnya kan ya ini nggak tahu ya, ini gue ngobrol sama teman gue yang juga trader, ya mestinya tuh kayak lu di trading tuh kayak risk lu tuh di sini aja gitu, nggak boleh naik. Cuman kayak gue selalu ngerasa constantly gue increasing my risk addiction gitu loh. Gue increasing terus eventually gue wreck. Baru akhirnya itu at that silence moment gitu kayak, anjing gitu kayak. Tapi menurut gue kayak greed sama fear emang gak bisa dihilangin. Pisah ya. Gak bisa. Yang bisa kita ya cuma kita bisa balance, kita bisa atur doang. Itu sih. Wah gila. Thank you lo udah sharing by the way. Gila. Soalnya gue yakin kebanyakan trader tuh pengennya kelihatan keren gitu loh. Iya kan gitu. Tapi nggak banyak yang berani share real story. Gue rugi, gue liquid gitu, gue loss gitu. Tapi buat gue ini cerita yang paling seru dan justru paling banyak valuable lessons-nya ketimbang cuman kayak lu share your success stories gitu loh. Nice. But gue mau tau dong, after lu kena liquid segala macam gitu, what's your plan after this? Ini baru kita ngomongin going forward lah ke depan. Iya. Plan lu apa man? Again still bullish with the markets. Yes, me too. Cuman ya tadi kalau misalnya emang di trades atau di capital markets, di financial markets overall, sebenarnya yang penting kita bisa survive aja sih. Bisa survive. Gua akan tetap betting on the markets, cuman ya mungkin dengan risk yang lower tentunya. Still believe Q4 and Q1 kita bisa dapat another run up lah di markets. Yes. Gue tetap nggak mau kabur dari markets, berhenti. Justru malah kayak gue nggak bisa backup kalau gue kabur gitu. Kalau gue back lagi cuman kayak back to 9 to 5 doang gitu, ya udah. Tapi lu sekarang masih ada kerjaan atau emang lu full time ngerjain MV sama trading? MV trading. Terus gue ada partner juga bro. Jadi salah satu sekuritas di Indonesia butuh analis. Analisis lah. Jadi gue providing research sama analisis untuk markets buat mereka gitu. Oke. Itu kayak every morning gitu sih. Gua send ke mereka. Misalnya gue kerjain malam, terus morning gue send lah. Bentuknya kayak PDF gitu ya? Iya, itu docs lah, docs gitu. Tapi itu emang gue perlu juga gitu. Iya. Selain ya udah emang untuk gue juga kan perlu
kayak inform terhadap kayak macroeconomic wise gimana sekarang, financial market gimana bla bla bla. Jadi gue create itu juga ya udah sekalian for others lah. Nah, itu ada juga lah. Jadi kayak monthly ya bisa living juga dari situ. Nice. Jadi ada cash flow. Ini baru bener nih. Ini baru real trader dengan kayak lifestyle yang gue bisa confirm ini udah pasti real trader gitu. Bukan yang kayak bangun pagi lihat handphone terus kayak langsung aduh bullshit lalu lah. Jangan bohongin gue. Oke. Terus tapi going forward plan lu apa, men? Maksudnya lu tetap skin in the game, lu terus tetap all in gitu. Tapi I mean in terms of FX or crypto outlook lu gimana? Oke. Jadi after ya semua lessons ini, gue akan back lagi ke initial plan gue, di mana gue akan kalau day trade gue akan fokus di FX only. Gue akan balik lagi ke problem lagi. Gue akan buy few challenge problem. Terus every profits dari FX gue lempar ke crypto. Dan di kriptonya ya udah kayak buy only spot, that's it. Lu ini fun, ini lucu deh. Lu profit dari FX lu bakal lempar ke kripto semua ya gitu ya. Plan lu tetap seperti itu. Plan gue tetap kayak gitu. Jadi make money dari FX tapi burningnya di kripto. Burningnya di kripto. Ya. Lu tapi di FX lu pernah burning banget gak? Yang dari lu managing problem sekarang, lu pernah sampai burning banget gak? Lumayan, cuman kayak overall gue positif. Oke, nice. Jadi ya overall FX positif, overall kripto yang burn ya. Iya, tapi lessons gue banyaknya di kripto. Kripto ya. Tapi risk addiction-nya tuh lebih parah di kripto kan dibanding FX kan? Kripto. Karena marketnya 24/7, terlalu banyak pilihan. Yes. Gue ya karena gue juga kayak orangnya suka exploring ya. Iya, sama. Gue explore meme coins juga kan. Iya. Itu gue burning a lot of soul lah. Oh, ini kayak kita harus bahas ini nih. Gue juga burning lots of souls, man. Iya. Yang tajir pump fund, bro. Daily mereka revenue 600 K sol. Wow. Iya, 600 K sol. Daily volume mereka bisa surpass over 50 million dollars. Mereka charging 1% kan. Gila, men. Sekarang dia udah kayak top berapa? Top 5 protokol. Tapi kemarin di ban India di ban kan. Lu baca gak sih? Gue gak baca. Gimana? Jadi sekarang kalau country lu, IP lu dari India, lu udah gak bisa create lagi di Pamfan. Karena mungkin saking banyaknya scammer meme coin dari India. Parah. Saking banyaknya mungkin ya. Karena kan sehari coin creationnya bisa berapa? Puluhan ratusan ribu. Dan yang baru kan Pamfan sekarang free to create. Exactly. Everyone can create. Itu tapi konsepnya gila sih. Itu buat marketing gila sih sebenarnya. Marketing wise ya. Tapi eventually kalau lu pelajarin kan sebenarnya gue baca tuh update yang si Pamfan itu kan. Sebenarnya yang bayar itu siapa yang bayar the $1 or $2 itu adalah the one who first bought. Iya kan? Ya bisa aja ya eventually kan lu juga yang beli backs lu gitu loh, ya kan? Eventually kan first kan ketika lu mau coin creation, lu pernah create gak? Pernah. Oh pernah ya? For fun ya? Gue juga for fun, cuma coba doang. Cuman nggak gue apa-apain gimana. Gue pernah create for fun, pengen ngerti, tapi gue nggak pernah shield, gue nggak pernah promote, gue nggak pernah yang kayak mentioning ini, ayo beli ini, nggak pernah. Gue cuma beli, gue buy like kayak cuman 0.1 sol untuk kayak buy the initial liquidity, habis itu gue cuekin aja, gue pengen ngerti the whole process aja gitu. Tapi nggak ada yang masuk juga sih waktu itu. Gue literally generate new wallet address, gue nggak mau pakai wallet gue ketahuan, gue kirim 0.2 sol gitu ya, habis itu kayak bayar gas fee semua. Oke, gue ngerti the whole process kayak gini. Lu banyak burn ya berarti di sol memes ya? Wah lumayan bro. Anjir. Lumayan. Justru gue keburnya ya udah dari pump fund sih kayaknya. Iya ya. Dari yang kayak low cap lah. Low cap. Justru yang main mid cap atau high cap justru itu yang paling cuan. Iya. Sama. Ya. Sama. Again itu risk addiction ya. Dengan berpikir yang kayak yang below 1 mil gitu ya. Itu yang bisa generate huge profit. Ujung-ujungnya itu yang di-rack gitu ya. Soalnya tiap timeline gue ngeliat story orang, anjir nih kayak siapa? Mitch ya kalau gak salah ya. Di Retardeo Hydroline. Oh iya. Dia literally kayak cuman punya berapa ya, 1-2 sol kalau gak salah. Dan itu pun kayak sisa-sisa dia main blackjack. Anjir. Terus dia lempar aja ke sol, main pump fund, terus ngelihat ada satu meme coin namanya Retardeo. Ya. Terus itu kayaknya masih few K lah, 10K, 14.000 atau 15.000 gitu. Jadi terus dia ngeliat grupnya vibing, terus kayak ngomongin GameStop. Kayak, lu imagine crypto fund VC outperform by a coin name Retardeo. So funny bro, kayak mereka kayak gitu-gitu. Jadi kayak pengen nge-push the name Retardeo. Dan orang nge-tweet Retardeo bla 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 kayak gitu-gitu. And then run kan ke 60 juta, 100 juta lah. Udah over 100 mil. Jadi, sempat ya. sempat hari itu, sekarang kayak 60 juta lagi. 60an. But ya gila.
gitu. Millions dollar of profits lah di sana. Tapi emang sih story kayak gitu tuh yang bikin orang tuh panas loh, Hopium. anjir. Iya anjir, hopium banget. Gue tiap kali baca story gitu tuh kayak kesel gitu. Ada yang kayak 10 sol to 1000 sol challenge lah gitu. Kayak ada yang make it gitu. Kayak anjir kok bisa sih. Iya, dan kalau kalian lihat percentage-nya lah ya, yang benar-benar make it dari pump fund, bro, 0, berapa persen ya? Iya. 0.0 something persen lah. Iya, bayangin ya, kemarin gue ada baca data lu tau gak Adam siapa gitu ya. Ini gue baca di Twitter kayak tokens created in pump fund in a day tuh kayak 16,000 something kan, coins created di pump fund in 24 hour. Habis itu yang masuk ke bonding curve, ke Radium, itu cuma 170-an something. Rasio lu tuh cuma 1%. Ya, udah gitu masalahnya. Yang itu kan cuma bonding curve cuma bonding curve. Yang dari bonding curve bisa make it to 1 mil, anjir itu bisa below 1% lagi. Betul. So might as well ya, lu lempar duit ke pump fund, odds lu tuh untuk menang lebih rendah dari lu main poker bahkan. Betul. Iya kan? Betul. Jadi kayak mending lu main poker sekalian gitu lu, ketimbang atau blackjack sekalian gitu ketimbang pump fund kan. Segitunya gitu, makanya gila gue sih. Tapi gue jujur aja gue burn beberapa kayak puluhan sol lah, gue nggak sampai ratusan lah, nggak sampai ratusan. Tapi gue jujur gue sempat ada satu trade yang gue kayak make huge banget lah. Jadi kayak itu kayak gue nutup semuanya lah. Lo tau gak Didit? Oh, Indonesian. Tahu ya lu ya? Tahu. Gue sumpah ya, gue harus bersyukur sama satu teman gue. Gue lagi nyetir men di tengah jalan, tiba-tiba dia kirimin gue CA. Terus bro, lu buy ini. Terus kayak teman gue ini gue cukup bisa trust lah. Gue beli lah, gue beli. Bukan orang yang sama sekali dikenal, lu nggak bakal kenal, bukan influencer, bukan siapa-siapa gitu ya, ngerti kan? Tapi emang I knew this guy super smart, super smart. Gitu ya udah. Sambil jalan anjir gue beli 1 sol. Naik itu almost 40x lah. Almost 40x. Tapi cuman itu doang yang kayak bener-bener gila, sisanya gue wreck semua. Like bener-bener satu trade yang bener-bener win, gue bisa bilang wah gila 99% wreck. Wreck banget gue di pump fund. Parah wrecknya. Gitu. Tapi lu udah gak sentuh lagi pump fund? Gue pump fund gak sentuh. Kalaupun mau beli meme coins ya itu mid cap atau high cap. Dan low pump fund mungkin gue masih beli kalau muncul di timeline misalnya, dan orangnya gue tahu. Orangnya gue tahu. Kalau misalnya screening sendiri, gue buka bull X sendiri, kayak pump fund created, graduated soon, yang kayak ini udah bonding, bla bla bla, kayak gue nggak screening, gue nggak lihat dia screener juga. Bener-bener kalau muncul di timeline, orangnya gue tahu, gue ape. Nice. Sekarang kayak gitu sih. Kayak gitu ya. Lu cari kayak KOL-nya lah ya. Iya, KOL-nya, dan gue tahu nih, ini ada riding-nya, ada orang yang ada yang kerja lah. Alpha collar-nya ada yang kerja, benar. Itu gitu. Kata-kata yang paling benar. Work for their bags. Ini holdersnya working semuanya for their bags gitu. Itu yang benar sih. Kayak ya udah. Coba aja gitu. Oke. Tapi ini gara-gara kita nyinggung pump fund ya, gue tiba-tiba interest dengan kayak, lu tau gak sih kayak upcoming narrative yang juga lagi di push itu kan adalah rotation kan, after Sol gitu ya. Lu bisa lihat lah banyak chains itu yang sekarang udah bikin kayak ya similar to pump fund. Oh iya. Ya kan, BNB chain. Lately bahkan Justin Sun tuh create Sun meme fund something lah. Serius? Sun pump. Gue baru denger. Tron ya? Tron berarti ya. Iya, even di Bitcoin, maksudnya di Bitcoin chain itself juga udah ada kayak pump fund-nya, gue lupa apa fund namanya gitu. Tapi kayak I mean lu bisa lihat kayak ini udah kayak jadi satu meta gitu, meme coin launchpads gitu. Betul. Ya. Semua orang berlomba-lomba bikin di setiap chain yang kayak orang anticipate bakal rame. Lu setuju dengan idenya, lu bullish dengan idenya, atau sebenarnya buat lu ini kayak cuman kayak jebakan doang untuk nyerap, untuk narik-narikin duit lu? Iya. I think the leading still pump fund. Gua nggak yakin ada yang bisa ngelawan pump fund. Ya semuanya FOMO lah, revenue pump fund gila, created. Cuman to the point sampai revenue bisa kayak pump fund, gue yakin enggak. Nah tapi menurut gue malah justru kayak the top is near I think untuk pump fund era ya. Untuk kayak launchpad meme, kayak at the end of the year mungkin kayak orang-orang mulai kayak tired juga, exhausted. Kayak bro, coins kayak puluhan ribu nih kayaknya sekarang daily. Benar-benar. Kayak wow. Benar-benar. Dan euphoricnya itu bakal lebih cepat lagi picking up gitu ya. Betul. Meme coins before pump fund tuh justru yang fun. Benar. Sebenarnya. Benar. Tapi gue setuju sama gue setuju banget sama statement lu. Meme coins before pump fund itu yang paling fun. Iya. Itu bener-bener seru gitu loh. Karena sekarang kayak anjir lu kayak ngelihat ribuan kelinci yang bergerak constantly moving gitu, dan itu malah tiring banget menurut gue. Random banget. Gue yang sebelum pump fund bener-bener dipikirin gitu. Meme-nya apa yang bener-bener kayak ada konsepnya. Iya, artnya semua bahkan dia udah building community dulu gitu supaya ketika launch rate gitu ya. Karena emang ada proses untuk pembuatan yang kayak
nggak semudah Pamfan. Bener. Ini semua lu cut the process gitu. Lu nggak perlu belajar Rust, lu nggak perlu belajar apa-apa, tinggal klik-klik jebret jadi. Sekarang bener-bener kayak total casino aja sih. Casino. Parah. Udah lotre aja ini. Gue ngeliat itu kayak ini kasino lagi dibikin di mana-mana soalnya di BNB. Lu tau gak sih kayak ada naratif yang juga lagi di growing up itu ya gue baca intinya after CZ keluar dari penjara 29 September nanti kayak make BNB chain great again gitu loh, ngerti kan? Dan nanti liquidity bakal gila sih. Tapi kayak ya again pure narrative gitu loh. Tapi ya works atau enggak gue nggak tahu sih. Lu nggak ngeliat sih juga ya? Gue nggak bullish sama Pamfan di chain lain. Only Pamfan di Sol. On Sol aja ya. I see. Tapi kalau untuk memesnya sendiri, lu cuman bullish di Sol atau lu ada bullish dengan chain-chain lain juga? Ada, gue collect di ETH, di Blast, Sol sama di Base. ETH, Blast, Sol, Base. Di Runes, Bitcoin ecosystem? Runes gue rungkat lah. Jadi kayak nggak gua touch lagi. Ya, gue juga rungkat sih. Runes dead. Iya, tapi dead lah menurut lo dead itu ya? Pure dead ya? Nggak 100%, cuman untuk sekarang gue nggak ngeliat. Iya, dan naratif nggak kesana dulu. Ya. Original Runes semua dead lah ya. Back, oke. Terus udah gitu kalau chain lain kayak ICP gitu, Ton? Yes, ICP gue ada meme coinsnya juga, ada beberapa token under ICP ecosystem, still holding lah everything. Ton, cuman tonnya. Dulu gue punya not, sempat farming not juga, cuman kayak gue sold everything. Kayak ada beberapa stake, cuman gak banyak lah. Itu ton, terus di Blast gue ada meme top meme-nya itu Andy Blast. Gue yakin pernah lihat juga. Walk for all back bro. Itu Andy Blast, yes. Gue juga punya. around 10 mils. Terus di base top meme-nya ada Brad, cuman itu udah terlalu tinggi juga. Boys Club naratif lah ya. Boys Club naratif. Mad Fury ya. Iya. Oke. Tapi lu PP Brad punya juga? PP udah gue lepas, Brad ada. Oke, Brad yang lu masih punya ya. Tapi yang lu lagi big back sekarang Andy ya. Andy justru ya itu tadi multiplier paling besar kan. Kemungkinan kalau misalnya ternyata goes to billion semuanya, ya Andy benar. Still kan 100x. 100x, ya. Not financial advice. Di sini semuanya disclaimer. Gak ada ya. Ini cuma fun doang. Kita ngobrol-ngobrol sendiri. Kita nggak pernah ada nge-call price action, stop loss di berapa, take profit di berapa, nggak berani. Cuma bahas our back saja. Land Wolf lu nggak ya? Di Sol gue pernah beli kayaknya, tapi gue lepas lah. Udah lepas? Iya, gue udah lepas. I see. Ya berarti lu meme coins juga trade ya? Lu nggak yang kayak hold long term gitu ya? Iya. Betul kan? Itu salah satu kesalahan gue sih. Gue meme coinnya gue hold long term loh. Iya. Tapi kalau misalnya kalau lu mau 100x, 1000x ya hold long term mau nggak mau. Benar. But menurut lu gimana? Ini lu tau nggak satu tesis ini yang juga gue pengen bahas sama lu. Ini satu naratif ya, satu teori lah ya yang lagi lumayan heavy di market sekarang itu there will be no alt season gitu. There will be no altcoin season karena eventually all the liquidity in this season will flow back into Bitcoin and yang probably ETH only because of the the ETF stuff gitu ya. What do you think? Menurut gue masih akan ada sih. Oke. Cuman emang ya big alts lah, enggak yang kayak alts yang kayak ngikutin naratif kayak enggak yang kayak cherry pick lu pick naik gitu kan ya. Iya. Kayak L1 kayak ETH, Sol, ICP still can go up lah. Yes. Season mereka masih pada tidur semua lah, belum mulai. Yes, agree. Tapi kalau gue masih ada big bags di ICP, bro, still believe 10x plus lah. Gue tuh langsung ngerasa punya connection sama Aris tuh gara-gara ICP. Gara-gara karena back then ya gak ada lo yang believe dengan ICP. Betul. Then ya. Gue inget banget. Gue malu. Iya. Di semuanya, $3. Iya. Kita berdua yang nyerokin. Semuanya nge-fat anjir. Kayak ini project dead. Mati semua dev salt gitu. Gak berkembang. Gak anjir, lu cobain dulu transaksi di blockchainnya. Keren dan cepet gini gitu. Dan timnya emang yang paling oke sih menurut gue. Salah satu paling oke banget gitu. Lu pelajarin semua background timnya tuh solid semua. Cuman memang terlalu web 2 aja kayaknya. Betul. Iya gak sih? Boomer lah. Dan emang holdersnya juga kebanyakan boomer juga. Iya. Setelah gue join in. Iya benar, itu benar. Emang terlalu web, ya itu kurang web 3 lah. Sol tuh lebih web 3 banget, lebih hyping banget, sangat web. Itu paling gila lah menurut gue lah. Memang FCP terlalu web 2 tapi kayak somehow justru gue have that strong confidence gitu loh, ngerti kan? Eventually gitu. Orang-orang bakal kayak tiring juga sama yang web 3 banget gitu. Karena semuanya ujung-ujungnya web 3 ini gak tau ya, gue ngerasa tuh kayak
lu terlalu separatif gitu. Lu akan pada akhirnya cuma kayak less than 1% yang win gitu. Yeah. The rest 99% akan lose semua gitu. Yes. Ngerti kan? Dan eventually gue ngerasa the rest of 99% ini akan dia pilih yang boring. Boring stuff such as Bitcoin, such as gitu ya. Dan gue cari yang kayak another boringnya menurut gue ICP ya. Web2 boring tapi dan treasury mereka I think masih gede banget. Gede banget. So benar. Slow cook lah. Slow cook. Very slow cook. Gue paling keki kalau misalnya orang kayak nanya, "Bang, gimana?" Kayak lu tuh ngerti gak sih kayak sabar anjir. Lu kok cepat banget kaya sih gitu. Tapi actually lu still bullish kan the tech semuanya. Yeah, and everything yes. ICP, ETH gue still bullish sih. Oke. Walaupun emang agak surprising ya ETH enggak ATH misalnya di tahun ini belum. Iya. Terus kayak ya emang L2 makin banyak juga ya sekarang. Jadi kayak the liquidity kesana kemari lah, pecah lah. Makanya Sol quite stronger lah dibanding ETH sekarang, outperform bahkan kan. Benar. Outperform ETH, so ya. Cuman gue harusnya akan ngelihat ETH back up lah. Yes. Soon or later. Yes, setuju. Terutama gue gak tau ya, gue cukup believe very soon lah. Karena gue gak tau ya, gue cocokologi gitu dari fractalnya Bitcoin pasca ETF. Like itu kan down dulu like sekitar 2-3 minggu kan, down bad like 20% ish gitu ya. So waktu itu gue pernah share juga kayak ya probably fractalnya mirip juga gitu. Dan since ini ETH gitu ya bisa jadi downnya lebih lebay gitu loh, ngerti kan? But gue setuju sama lo, gue still have very bullish outlook lah on ETH gitu. Nah tapi kalau kita bicara altcoin, naratif kayak AI, RWA gitu ya, chain abstraction gitu-gitu, yuk into it gak? Dulu gue into AI, RWA, UA, RWA itu menurut gue kayak bullshit ya? Agak susah. Oke. Dan sekarang kan I think the cycle is all about onboarding retail. Yes. About onboarding yang kayak paling gampang gitu. That's why memes runs-nya crazy lah. Yes. I think RWA bakal banyak banget kebentur sama kayak regulasi lah, bla bla bla. Benar. Dan untuk kayak setup bla bla blanya juga kan lu kayak ribet lah, administratif dan lain sebagainya gitu. Benar. Apalagi yang kayak bentuknya RWA-nya fisiknya kayak hotels, kayak gitu. Susah. Yeah. Tapi yang kalau kayak T-bills gitu, treasury bonds gitu, lu tetap nggak juga ngeliat itu sebagai oke untuk onboarding the institutions gitu, nggak juga ya? Itu oke untuk institutions. Oke, I see. But I don't know apakah sebullish itu karena again institutions sekarang bahkan FOMO sama retails. Iya. Kayak retails into memes sekarang VC pada bikin meme fund ya. Oh, parah. So, parah. Karena ya again big institutions I think butuh exits juga. Betul. Gitu. Dan tempat exit yang paling enak ya kebanyakan retail. Betul. Dan retail harus mengerti dulu apa yang mereka beli. Betul. Gitu sekarang. Dan lu tau gak, ini gue ngobrol sama VC ya. Pas gue lupa ini pas di mana ada satu VC lah gue ketemu ya. Mereka tuh udah realize bahwa eventually kalau lu invest di VC round ya, lu kan pasti kan cuma vesting ketika TG itu paling like 10%, 5%, 10% gitu ya. Dan mereka tuh udah realize itu it's not a good point to exit gitu loh. Karena eventually belum tentu juga setiap kali mereka exit di let's say 5 or 10% mereka bisa exit di TGE gitu ya. Belum tentu juga itu udah langsung BEP dari initial investment mereka. It means kan harus 10x more kan dari actual investmentnya mereka. Betul. Gitu, bisa 10 to 20x gitu. Dan mereka realize gitu, makanya mereka sekarang nggak gitu big into like altcoins kayak gitu, karena eventually ketika vesting juga perjalanannya panjang. Karena ya benar, VC itu nggak kerja sosial. Betul. Mereka itu tuh mau profit juga. Sama seperti kita retail. Pertanyaan tinggal lu yang profit atau mereka yang profit. That's it gitu. Kalau lu understand the game of capital market kan kayak gitu ya. Tidak ada semuanya menang, semuanya profit, semuanya senang tuh enggak. Itu fantasi lu gitu. Iya kan? Lu harus ngerti ini tuh PVP gitu. PVP, ya. Literal PVP. Oke, nice. Oke, kalau gitu Jiris, ini udah mau sejam anjir. Kita ngobrol lagi gak berasa, udah 58 menit gak berasa. Oke. Kalau gitu sekarang gue pengen tanya kayak biggest conviction lu untuk apa, entah itu altcoin, Bitcoin, anything, please share with us. Big cap, BTC, ETH, Sol, ICP. Itu 4 only. And sama lagi. And lastly ton lah. Yep. Terus untuk low cap, gue nggak ada, ya mungkin altcoin di tadi chain tadi gue ada beberapa, cuman super small. Sisanya malah meme coins tadi. Ya di Sol di Sol sekarang quite small.
Gue banyak loss lah di Sol. Base, ETH, sama Blast sekarang top 1-nya. Dan kemarin gue ada burn juga Pac-Moon. Pac-Moon. Ya dia kan ke Sol ya. Mungkin Sol base gue jadi ada lagi. Sekarang jadi Army. Lu burn Pac lu ya? Gue burn. Gue juga. Jadi Army ya? Iya, jadi Army. Itu baru semalam lah kelar kan N-nya. Cuman gue gak tahu launch-nya kayaknya either Jumat atau weekend. So let's see. Ya itu mungkin backs convictions gue. Nice. Thank you loh. Nah, nice. Nah, ini gue ada satu segmen sebetulnya yang gue mau coba sama Aris pertama ya. So it's called bullish or bearish. Ya, gue akan sebut satu ticker. Lu akan bilang sama gue, lu bullish or bearish. Oke. Sebenarnya gue cuma ambil dari top 20, top 15 aja sih, nggak yang kayak terlalu low cap gitu ya. Polkadot bullish or bearish? Aduh, neutral. Nggak ada neutral bro. Bearish. Bearish or Polkadot. Bitcoin Cash? Bearish. Shiba Inu? Bullish. Memes bullish. Avalanche? Bearish. Oke. Fair enough. Tron? Bearish. Cardano? Tapi gue pakai USDT-nya. Gue juga. TRC20 one of still the best. Iya benar. Setuju. Cardano? Bearish. Sorry Charles. Banyak banget lo sangkuters Cardano 2021 tuh banyak banget lo yang suka curhat. Oke tuh Cardano bearish. Dogecoin bullish bearish? Doge bullish. Still bullish. Lu ada explore Doge chain-nya nggak by the way? Doge chain-nya ada, sempat mau beli NFT-nya juga, Doginal something. Doginal ya. Ada explore gue cuman ngeliat, cuman bag sih nggak terlalu gede. Fokus di Doge-nya. Gue udah beli lagi memes di Doge chain. Lu bayangin itu gue kurang retard apa anjir, kayak meme coin punya chain punya meme gue beli. Goblok banget kan. Tau gak sih Omnom tau gak lu? Gue gak tahu. Tuh gue terlalu retard lah. Toncoin bullish. Nice. XRP bearish, sorry guys. Bearish. XRP Army. Iya, gue juga bearish. Solana bullish. BNB bullish. ETH bullish. And terakhir Bitcoin bullish. Very bullish. That's it. Riz, thank you Riz. Thank you so much. So itu akan nge-wrap up session kita hari ini. Anyway, thank you banget lo Riz udah join as my first victim. Teman-teman semua di sini. Thank you banget. Ya lu first victim gua. Anyway, gue tuh tanya lu deh. Gue masih bingung loh mau kasih nama apa gitu, yang terlalu retard atau yang serius aja. Gue kayak yang kemarin kepikiran tuh cuma kayak BLP Banteng Lari Podcast gitu kan ya, gue kan lagi kemarin brand iseng kan Banteng Lari BLP, tapi BLP tuh gue selalu di image gue tuh Bari Likumahua Project gitu. Gue terlalu nempel musician. Gue terlalu nempel dengan itu. Atau kemarin gara-gara kasus lu tau gak sih, kasus KDRT itu tau gak sih? Iya. Gue langsung kepikir apa KDRT aja ya nama segmen kita ya, kripto dalam rumah Tobing ya. Tolol banget. Boleh tuh. Gue belum tahu sih. Lebih lucu mana menurut lo? KDRT oke, Banteng Lari oke. BLP oke juga. Tapi KDRT better sih. Lebih goblok ya? Lebih tobing. Anjir, ya gue suka. Oke, Riz, thank you so much man. Thank you bro. Thank you so much sudah datang, and see you guys on next. And good luck for the podcast. Semoga ini podcast benar-benar kayak huge lah. Wah, thank you loh. Ini benar-benar bottom, so up only from here. Up only, let's go. Let's go. Shit posting dong. Thank you. Oke.